Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah membaca sastra, dosen pengampu Ibu Trisnawati MPD. Kami dari Prodi Diksastra Siada, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Matlaul Anwar Banten. Kami di sini akan membahas tentang estetika, semiotik, dan sejarah sastra. Di sini ada Adija akan menjelaskan tentang estetika. Saya sendiri Ernawati akan menjelaskan tentang semiotik, dan ada Deris yang akan menjelaskan tentang sejarah sastra. Selamat menyimak. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai estetika sastra. Pada umumnya, estetika sering disebut dengan keindahan. Kemudian, estetika sastra adalah aspek-aspek keindahan yang terkandung dalam sastra dan didominasi oleh gaya bahasa. Keseimbangan aspek-aspek lainnya terkandung dalam komposisi bab dan subbab, baik dalam puisi, dialog, dalam improvisasi drama, nada dan irama suara tukang cerita dalam dongeng. Selanjutnya, estetika karya sastra dan karya seni lain. Karya sastra, aspek-aspek keindahan dapat ditinjau melalui dua segi yang berbeda, yaitu segi bahasa dan keindahan itu sendiri. Perbedaan keindahan sastra dengan karya seni yang lain dapat ditunjukkan melalui kenyataan bahwa karya seni lain dapat dilihat secara langsung sebagai objek visual, sedangkan bahasa tidak. Sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu kita ketahui dulu apa itu yang namanya semiotika. Semiotika adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda. Artinya, ilmu ini adalah ilmu tentang tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi pengguna tanda. Teman-teman, semiotik ini gunanya untuk menganalisis gejala-gejala budaya dan menjadi acuan bagi beberapa pendekatan. Untuk apa? Yaitu untuk menganalisis tanda-tanda arsitektur. Selain daripada itu, semiotik memiliki dua tokoh teman-teman. Siapa saja itu? Yang pertama ada Bernd dan Saussure. Yang kedua ada Charles Sanders Peirce, atau yang selanjutnya lebih disebut sebagai Peirce. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang tahap pembacaan semiotika. Menurut teorinya Michael Rivater, jadi teman-teman pembaca semiotika dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama ada namanya tahap pembaca heuristik. Apa sih tahap pembaca heuristik itu? Tahap pembacaan ini di mana pembaca itu bergerak dari awal teks sampai ke akhir teks, dari atas hingga ke bawah halaman, secara tertib ya teman-teman, dan mengikuti pembantengan sistematik. Pada tahapan ini, pembaca perlu melibatkan kompetensi linguistik. Artinya apa teman-teman? Sebenarnya pembaca heuristik ini di mana tahapan pembaca di mana kita akan bermain teks itu secara pembukaan, belum masuk ke dalam makna itu sendiri ya teman-teman. Nah, tahapan selanjutnya baru nih tahap yang namanya tahapan pembaca retroaktif. Di tahapan ini para pembaca menyimak teks dan mengingat apa yang telah dibacanya melalui tahapan pertama tadi ya, dan memodifikasi pemahaman tersebut, sehingga di tahapan inilah pembaca mulai memahami konteks makna dari teks itu sendiri teman-teman. Oke, baik, selanjutnya pengertian sejarah. Sejarah merupakan kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kenyataannya menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku sejarah, semakin bervariasi pula versi sejarah yang muncul. Hal ini sesuai dengan sifat asli sejarah, yaitu fleksibel.
Selanjutnya, pengertian sejarah sastra. Sejarah sastra menurut Luke ialah ilmu yang membahas periode-periode kesusastraan, aliran-aliran, jenis-jenis pengarang, dan reaksi pembaca. Selanjutnya, menurut Julpanur J.F. dan Sayuti Kurnia, sejarah sastra ialah ilmu yang mempelajari perkembangan sejarah suatu bangsa, daerah, kebudayaan, jenis karya sastra, dan lain-lain. Periodisasi sejarah sastra Indonesia. Yang pertama, Angkatan Pujangga Lama, yang kedua Angkatan Sastra Melayu Lama, yang ketiga Angkatan Balai Pustaka, yang keempat Angkatan Pujangga Baru, yang kelima Angkatan 1945, yang keenam Angkatan 1950 sampai 1960, yang ketujuh Angkatan 1966 sampai 1970, yang kedelapan Angkatan 1980 sampai 1990, yang kesembilan Angkatan Reformasi, yang ke-10 Angkatan 2000. Terima kasih teman-teman yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.